pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Srianti Sipi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kita. Ia yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita, sehingga kita ada kembali di hari yang baru saat ini. Mari kita menyatukan hati kita untuk mengawali seluruh hari ini dengan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang penuh dengan keajaiban, sehingga melalui segala kuasa keajaiban-Mu, kami kembali ada di hari yang baru ini, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari ini, karena di dalamnya kami percaya Engkau menyiapkan segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup ini, termasuk keperluan rohani kami. Saat ini kami akan mengawali seluruh hidup kami hari ini dengan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati semua pendengar Cakrawala yang pagi hari ini duduk sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 13 dan 14 yang mengatakan demikian. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus, para warga Bala Keselamatan yang ada di Indonesia dan secara khusus yang ada di Sulawesi Tengah yang bisa mendengar siaran rohani pagi hari ini. Pada bulan September ini, seluruh warga Bala Keselamatan atau warga gereja Bala Keselamatan sedang mempersiapkan diri dengan adanya persembahan seminggu sangkal diri, yang di dalamnya kita akan mempersembahkan sebagian atau 1/4 dari hasil yang kita peroleh sepanjang bulan ini untuk orang-orang yang sangat membutuhkan melalui kantor pusat internasional Bala Keselamatan. Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai perenungan pagi ini, yaitu dengan tema persembahan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali manusia selalu menilai segala sesuatu dengan apa yang dilihatnya, apa yang nampak dari pandangan kita. Itu sebabnya beberapa orang menikmati beribadah di gereja tertentu yang terlihat megah bangunannya, yang dekorasinya, ruangannya indah, juga yang menggunakan alat-alat musik yang sangat lengkap, yang performa pra-pelayanan baik sekali. Berbeda dengan Tuhan, saudara. Tuhan selalu melihat dari hati manusia yang tidak nampak dari mata jasmani. Bagi Tuhan, semua yang nampak tidak pernah lebih menarik
daripada yang ada di dalam hati umatnya. Sayangnya, orang Yehuda di dalam pembacaan tadi memandang terbalik. Mereka begitu memperhatikan yang lahiriah, yaitu yang nampak, dan mengabaikan yang ada di dalam hati. Tentu ini cara pandang yang salah. Tuhan melarang mereka untuk memberikan persembahan, bukan karena memberikan persembahan kepada Tuhan adalah hal yang jahat, tetapi karena Tuhan tidak ingin persembahan dianggap bisa menyogok Tuhan. Persembahan dianggap bisa memancing apa yang kita perlukan dari Tuhan untuk bisa kita terima. Dan ini bisa dilakukan para pemimpin rohani, namun tidak dengan Tuhan, saudara. Seringkali pemimpin rohani yang ada di dunia ini bisa dikelabuhi dengan pemberian persembahan yang banyak. Pemberian persembahan yang begitu rutin dan menakjubkan, tetapi tidak dengan Tuhan. Memberi persembahan dari hati dan hidup yang tidak kudus adalah hal yang sia-sia. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan lagi membawa persembahanmu. Para penyembah demikian, kedatangannya menghadap Allah di bait suci sama artinya dengan menginjak-injak pelataran bait suci. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita menginginkan jika kita membawa persembahan hidup kita, persembahan berupa harta kita, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci, sehingga itu berguna bagi pelayanan Tuhan, berguna bagi orang yang membutuhkannya. Persembahan seminggu sangkal diri akan diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Seringkali kita berdalih, kita juga sangat membutuhkan, apalagi kita terus-menerus dilanda bencana dan lain sebagainya. Tetapi kita masih bisa hidup, kita masih bisa memuliakan Tuhan, kita masih bisa makan minum sehari 3 kali. Itu adalah berkat yang luar biasa. Jika kita mengingat di negara-negara lain, ada begitu banyak orang makan sehari sekali saja sulit untuk mendapatkannya. Dan persembahan seminggu sangkal diri diperuntukkan oleh orang-orang yang seperti itu. Oleh sebab itu saudara, Tuhan menginginkan kita memberikan persembahan yang benar, bukan karena terpaksa, tetapi dengan hati yang kudus, hati yang rela, hati yang menghormati Allah, hati dan hidup yang menghormati kekudusan. Tuhan adalah persembahan yang manis bagi Tuhan. Pastikan saudara bahwa semua persembahan yang akan kita berikan pada bulan di September ini lahir dari hati yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui apa yang kita lakukan dalam persembahan seminggu sangkal diri pada bulan September ini. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tata kuasa-Mu Bapa di sorga, Allah sumber segala kebenaran, Allah sumber segala kekudusan, mengajarkan kepada kami untuk memberikan persembahan yang benar, persembahan yang berdasarkan kehormatan untuk Allah, persembahan yang berdasarkan hati yang tulus, dan kesungguhan hati yang benar-benar diliputi rasa syukur. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sederhana yang telah kami dengar pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami untuk dapat memberikan persembahan yang benar kepada Allah, sehingga benar-benar berguna bagi sesama kami yang membutuhkannya. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pelayanan Tuhan yang ada di seluruh bumi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja-gereja Tuhan, baik itu gereja yang megah, gereja yang sederhana, gereja yang sangat sederhana. Kiranya Tuhan memberkati, karena di dalamnya ada jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan dari Allah.
ada jiwa-jiwa yang mau mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan bagi Allah. Kami berdoa untuk seluruh negeri ini. Kiranya Tuhan terus memberkati. Bebaskanlah kami dari virus corona Tuhan, sehingga di dalamnya kemuliaan nama-Mu nampak, kekuasaan-Mu pun nyata. Kami berdoa untuk semua pemerintah yang ada di negeri ini. Kiranya Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan, kiranya keberhasilan diperolehnya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Sulawesi Tengah. Kiranya Tuhan juga memberkati. Gereja denominasi apapun, Tuhan memberkati yang di dalamnya memuliakan Tuhan. Memberkati pelayanan Tuhan di rumah sakit, memberkati pelayanan Tuhan di sekolah-sekolah, memberkati pelayanan Tuhan di panti-panti asuhan, memberkati pelayanan Tuhan di Radio Cakrawala. Biarlah semua membawa kehormatan bagi nama-Mu. Memberkati kru Cakrawala yang terus bekerja untuk penyiaran rohani ini, sehingga semakin menjadi berkat hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Semua pendengar Cakrawala yang pagi hari ini meluangkan waktu sejenak untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan iman yang terus bertumbuh dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.